Sahabat kece, Richard Mainaki turut menyoroti polemik kontrak pelatih di pelatnas PBSI setelah hengkangnya juru latih ganda campuran, yakni dari sektor Pratama, Vlandi Limpelik ke Hong Kong. Vlandi memutuskan menerima tawaran Hong Kong per 1 Maret 2023. Dia hengkang dari PBSI cuma 3 bulan pasca kepergian mengejutkan lainnya, yakni Nova Widianto ke Malaysia. Kepergian mendadak dua pelatih potensial itu secara tak langsung merupakan dampak dari tidak adanya kontrak yang jelas antara PBSI dan para pelatih di pelatnas Cipayung, Jakarta Timur itu. Seperti yang diungkapkan Kabid Binpres Rioni Mainaki, para pelatih di pelatnas memang tidak memiliki kontrak tertulis dengan PBSI. Hubungan kerjasama itu hanya sebatas lisan. Situasi ini membuat para pelatih bisa sewaktu-waktu mundur dan mencari pekerjaan lain lantaran tidak adanya durasi dan klausul kontrak yang jelas di PBSI. Ketidakjelasan itu juga berdampak sebaliknya. Para pelatih bisa sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan lantaran hubungan kerjasama dengan PBSI tak punya hukum yang mengikat. Dikutip dari suara.com, hal itu turut disoroti mantan pelatih kepala sektor ganda campuran PBSI, Richard Mainaki yang telah memutuskan pensiun pada September 2021 dan kini memilih fokus melatih para pebulu tangkis muda di PB Talenta Manado, Sulawesi Utara. Dan berikut wawancara eksklusif suara.com dengan Richard Mainaki. Bagaimana melihat polemik ini? Saya sudah tak tahu bagaimana dinamika di dalam. Sejatinya, saya tak mau ikut campur. Namun berdasarkan berita-berita yang saya ikuti, ya kita tahu, itu perihal kontrak yang tidak jelas. Sejak zaman saya, itu memang tidak ada kontrak. Kami menyebutnya ikatan kerjasama, kita tanda tangan, biasa per 2 tahun. Jadi kalau dianggap prestasi bagus, kami akan dipanggil lagi. Tapi memang tidak detail. Seperti tiba-tiba ada pelatih yang ingin berhenti, ya PBSI tidak punya kekuatan untuk menuntut. Kan tidak ada kontrak. Sama halnya seperti pelatih ketika diberhentikan di tengah jalan. Ya mereka tidak bisa menuntut juga karena tidak ada kontraknya. Mengenai soal kasus Vlandi Limpelik, ya PBSI tidak bisa apa-apa. Jadi sebetulnya kontrak itu sangat penting untuk kedua belah pihak. Apakah itu artinya PBSI harus berbenah? Iya. Kalau saya dulu dengan Heri Iman Piarngadi, tidak takut perihal pemutusan kerjasama tiba-tiba karena kami konsisten memberikan prestasi. Tapi kalau pelatih yang baru masuk dan minim pengalaman dan perlu belajar dengan pola yang macam-macam, ya jelas mereka ketar-ketir. Mereka jadi takut. Contohnya membentuk pemain itu butuh proses, sampai 2 hingga 3 tahun untuk menilai anak itu potensial atau tidak. Nah, karena tidak ada ikatan kontrak, pelatih terancam. Dia bisa saja degradasi atletnya, padahal atlet itu masih butuh proses. Dia takut karena jika para atletnya tidak cepat berprestasi, dia bisa sewaktu-waktu dilepas PBSI. Jadi pelatih tak nyaman karena tak ada kontrak yang jelas. Apakah itu artinya pelatih dipaksa berpikir instan cari prestasi? Iya, atlet butuh proses, pelatih pun butuh proses. Beda dengan saya dan Heri Iman Piarngadi, kami diperpanjang karena konsisten berprestasi. Terus bagaimana dengan perihal gaji pelatih PBSI? Saya tak tahu yang lain ya. Namun saat saya melatih di sana, itu gaji cukup bagus. Saya salah satu yang paling besar, gaji naik terus. Untuk tunjangan dan bonus? Bonus ada. Misal saya membawa atlet jadi juara dunia, itu ada tambahan 1 kali gaji. Tapi kalau bonus lain, itu kan dari pemerintah. Kalau di PBSI, ya cuma 1 atau 2-3 kali gaji. Seperti itu. Jadi tiap pengurusan berbeda-beda, tergantung pengurus. Dulu Pak Sutioso, pas jadi ketua umum PBSI 2004 hingga 2008, itu beda lagi. Misal saya bawa atlet juara Super Series, sekarang disebut BWF World Tour. Misal atlet dapat 100 juta, kami pelatih dapat 30% dari Pak Sutioso. Terus apa yang harus dilakukan PBSI untuk menjamin kesejahteraan pelatih? Harus ada aturan yang jelas di ADART PBSI terkait kesejahteraan pelatih. Itu harusnya ada di situ. Jadi pengurus baru mengikuti itu, bukan buat kebijakan baru lagi. Selama yang saya tahu, tiap kepengurusan baru, kebijakannya baru lagi.
Selain kontrak yang jelas, apakah apresiasi juga penting? Saya sudah memberikan hampir semuanya ya. Dari mulai juara dunia, perak, dan emas olimpiade, saya pensiun 1% pun, saya tidak dikasih oleh PBSI. Hal itu harus dipikirkan, karena para pelatih yang sudah bekerja bertahun-tahun dan memberikan prestasi, harusnya mendapatkan jaminan kesejahteraan. Walaupun saya secara pribadi tidak mempermasalahkan itu, tapi ke depan, saya himbau PBSI untuk memikirkan aspek itu. Jadi, pelatih tergoda pindah ke luar negeri karena lebih dihargai? Ya, seharusnya dari pemerintah atau PBSI, saya harap ada jaminan kesejahteraan untuk para pelatih berprestasi. Jadi seperti uang pensiun, para pelatih ini mendapat uang apresiasi setiap bulannya. Intinya harus ada jaminan kesejahteraan untuk mereka. Karena kasihan, misal ada pelatih berprestasi pensiun, dia tidak dapat apa-apa. Kan kasihan. Apalagi untuk pelatih-pelatih yang kurang berprestasi. Bagaimana itu? Karena dedikasi pelatih itu besar. Dia sudah bekerja siang malam, waktu dengan keluarga tersita, tapi penghargaannya seperti itu saja. Memang ada piagam dan medali, saya berterima kasih soal itu. Tapi seperti orang bilang, memang lu bisa kasih makan keluarga, cuma pakai piagam. Makanya saya harap seperti itu. Ketidakjelasan kontrak dan minim apresiasi pasca pensiun cukup sampai di saya saja. Jadi pelatih yang sudah mengabdi lama dan berprestasi diatur agar layak mendapat apresiasi setelah pensiun. Apakah aturan tak profesional jadi bumerang PBSI? Iya, pelatih itu juga punya keluarga. Dia punya kewajiban untuk kesejahteraan keluarga dia. Kalau dia dapat tawaran yang lebih baik dan lebih layak, ya dia terima itu. Itu wajar. Karena jarang ada pelatih seperti saya, Coach Christian Hadinata, Heri Iman Piarangadi, yang memang tidak mau bekerja di luar negeri, meski kontrak di PBSI tidak jelas. Ini bukan terkait soal nasionalis atau apa, tapi ini soal kebutuhan. Kalau saya secara pribadi memang tak suka melatih di luar negeri. Jadi pelatih hengkang ke luar negeri bukan masalah nasionalis atau bukan. Kami semua cinta Indonesia, tapi para pelatih ini kan punya kebutuhan untuk keluarganya.